28 Juli lalu, Satuan Ditjen Imigrasi Taoyuan berhasil menciduk sebuah mobil yang berisikan 2 PMA kehilangan kontak. Salah satunya bahkan adalah pelaku narkoba. 2名失联移工竟联手冲撞车门，企图躲避查缉，仍遭本队人员制服在地。经查证，赫然发现其中1人为毒品通缉犯。 Berkenaan dengan penangkapan 2 PMA kehilangan kontak, Satgas menjelaskan salah satunya telah dideportasi dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian, sementara yang satunya lagi terjerat masalah narkoba dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pingtung. Pemeriksaan lebih lanjut barulah dideportasi. Belakangan ini seiring dengan pembukaan pembatasan secara bertahap dan normalisasi penerbangan, maka Satgas Ditjen Imigrasi Taoyuan juga membentuk tim khusus untuk melacak pekerja migran yang kehilangan kontak. 近期将持续针对辖内疑似雇用失联移工的地点采取 扩大取缔行动，并配合劳动单位进行劳动检查及法令宣导。 Merujuk pada informasi yang ada, Satgas Taoyuan telah mengambil langkah-langkah perluasan penumpasan lokasi tempat persembunyian yang diduga mempekerjakan PMA ilegal, termasuk razia pada mobil di jalanan. Untuk bulan Juli berhasil menangkap 75 PMA kehilangan kontak. Mereka yang telah terciduk dimasukkan ke dalam penampungan dan proses deportasi ke negara asal dan tidak diizinkan datang kembali ke Taiwan untuk masa waktu tertentu. Suhu terus memanas. Merujuk pada data dari stasiun CWB, 21 Agustus daerah Fuyuan yang ada di desa Guangfu, Hualien mencatat suhu tertinggi yakni 41,6 derajat, mendobrak rekor baru tahun ini. Sementara desa Changping di Taitung berada di posisi kedua yakni 38,9 derajat Celcius. Dipengaruhi oleh tekanan tinggi Pasifik dan suhu udara yang hangat dari bagian tengah Tiongkok, maka suhu rata-rata berada pada 33 hingga 36 derajat. Namun karena melemahnya tekanan tinggi pada Rabu 24 Agustus, maka suhu juga akan alami penurunan. Kelembapan udara meningkat dan peluang turun hujan tinggi. Namun masih ada suhu yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir dan warga diimbau dapat melindungi diri sendiri. Hingga Agustus, Taiwan masih belum ada peringatan taifun. Bahkan hujan turun di Keelung yang dikenal sebagai kota hujan juga mencatat angka terendah dalam 5 tahun. Merujuk pada informasi WRA, jumlah air di Waduk Sinsan di Keelung, Bendungan Ciji di Nantou, Waduk Wushi dan Zhongwen di Chiayi tidak mencapai 50% dari kapasitas yang dimiliki. Waduk Mutan di Pingtung juga hanya tersedia 50% lebih air. Pihak WRA menjelaskan, curah hujan di daerah tangkapan air waduk Juli tahun ini hanya 40% dari rata-rata. Sebelumnya seiring dengan taifun dan angin monsun timur yang bergerak ke selatan pada bulan September, mampu menambah pasokan air pada waduk. Tetapi sejauh ini masih belum ada taifun dan tahun depan ada kemungkinan timbul masalah krisis air. Untuk kawasan perairan bagian timur Filipina terdapat tekanan rendah panas. Pihak CWB memprediksi dalam kurun waktu paling cepat 36 jam akan mampu membentuk taifun nomor 9 dengan nama Maon, di mana berpeluang menjadi taifun skala ringan tanggal 22 Agustus malam. Namun pihak CWB menjelaskan jika pergerakannya adalah menuju barat laut dan barat, sementara bagian timur perairan Taiwan ada tekanan tinggi Pasifik, berpeluang masuk ke Taiwan sangat kecil. Hal ini masih perlu dipantau lebih lanjut. Kasus penipuan Kamboja terus merebak. Tidak hanya Taiwan, negara lain juga melaporkan ada warga menjadi korban. Merujuk kepada pemberitaan media, pemerintah Indonesia tanggal 22 Agustus telah mengutus pesawat charteran untuk menjemput 202 warga yang tertipu. Pemerintah Kamboja menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimalnya memberantas perdagangan manusia. 短期之间会有一点效果，因为它也要回应世界上的一些涉难本身结构性的因素，可能不会有什么更动。 Di Kamboja, China Times menyebutkan pakar HAM PBB, Vivit Mutabon, kini tengah melawat ke Kamboja. Tanggal 19 Agustus melakukan pertemuan dengan Gubernur Pres Sihanouk, Coach Chamron, di Sihanoukville, guna membahas masalah kriminal internet dan perdagangan manusia. Coach Chamron menjelaskan jika pelaku adalah warga asing dan korban juga warga asing. 20 tahun silam, warga Kamboja juga sempat menjadi korban serupa dan berharap hal menyedihkan seperti ini tidak terulang kembali. Sementara untuk Taiwan sendiri, operasi penyelamatan kasus penipuan ke Kamboja alami kemajuan. Berkat bantuan legislator Partai DPP, Saidai Taho VKH, 5 warga yang telah diberangkatkan menuju Phnom Penh, Kamboja, telah ditransfer di Bangkok, Thailand untuk kembali ke Taiwan. Kelima orang tersebut akan diidentifikasi ulang oleh polisi apakah mereka adalah korban perdagangan manusia, dan hasilnya akan diberitahukan kepada Dinas Sosial dan Administrasi setempat. Menurut NPA, hingga tanggal 21 Agustus, 72 warga Taiwan yang telah tertipu telah berhasil kembali pulang. Terdeteksi ada 25 kasus perdagangan manusia dan 75 orang telah ditangkap. Pemerintah Kamboja kini tengah berupaya untuk melakukan penyelidikan terkait kasus perdagangan manusia dan pelacakan nasional berpeluang menemukan korban adalah warga asing. Oleh sebab itu ada kelompokan yang mulai melepaskan korban. Instansi nasional dan swasta di Taiwan bergandengan tangan guna membantu menolong para korban.